Gak tahu pengalaman gue doang atau bukan, atau kalian juga ngerasa kayaknya akhir-akhir ini Thea Audio itu sejak dia bikin konfigurasi Tribrid itu kayak namanya terus melunjak, terus menduduki posisi puncak karena memang tuningannya bagus-bagus dan juga teknikalnya juga bagus gitu. Dan sekarang gue akhirnya bisa review, gue bisa nyobain produk Thea Audio terbaik yang pernah gue coba. Halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk Thea Audio Monarch Mark II. Sebelumnya thank you dulu untuk Om Denny yang udah pinjemin koleksinya untuk gue review. Dan Thea Audio Monarch Mark II ini adalah penerus dari Thea Audio Monarch ya, memang namanya juga Mark II. Dan dia menggunakan satu dynamic driver, 6 balancer mature, dan 2 electrostatic driver. Dan harganya sendiri kalau di luar adalah sekitar $1.000. Di Indonesia gua rata-rata lihat itu harganya sekitar 15-16 jutaan. Dan seperti biasa gue akan bahas dari build, fit, frekuensi respons, suara, dan juga perbandingannya. Gue harap kalian bisa lihat betapa kerennya Thea Audio ini. Faceplate-nya itu kayak api gue lihat tuh. Dan ada lambang Thea Audio di bagian bawahnya sini. Tapi kalau kita ngomongin secara build quality untuk ayamnya sendiri, buat gue biasa aja. Kalau lo pernah pegang Thea Audio ataupun Manguard ataupun Movases, buat gue itu semuanya 11-12, semuanya memakai resin body yang cukup biasa aja. Dilihat di belakang sini hitam semua. Lalu mungkin ada sedikit vent hole-nya di bagian belakang sini. Tapi buat gue serius, kalau lo udah pernah nyoba satu pegang semua, itu berasa ya 11-12 semua. Bahkan nozzle-nya pun juga 11-12 semua. Dan dia pakai dual pin connector yang buat gue lucu karena pinnya sendiri itu recessed, tapi bodinya itu nggak ada recession-nya itu, jadi rada nonjol begini pinnya. Kabelnya sendiri tebel dan berasa high quality. Cuman yang gue keren sih ininya, ini tebel banget secara jacknya ini. Dan kalau misalnya lihat di tempat lain itu gue dapetin di web itu dia bisa dilepas dan bisa diganti. Untuk jacknya ini bisa pakai 2,5 ataupun 3,5. Tapi gue sendiri nyoba ini cabutnya itu berat banget, jadi gue nggak berani cabut daripada rusak gitu ya. Jelas tapi ya lumayan nice lah, kan bisa dapetin 2,5 dan 3,5 jack sekaligus. Seperti Thea Audio Clairvoyance, kalau gue pribadi secara fitting ini sebenarnya agak bermasalah. Dimana buat gue itu dia punya nozzle yang agak kecil dibandingin bodinya, dan bodinya itu lumayan gendut, terutama di bagian sininya. Ini lumayan besar nih, kalau kalian lihat lumayan lebar, lumayan besar. Dan kuping gue tuh masalahnya kecil dan dan liang sini itu agak pendek. Jadi bokongnya ini itu lumayan, gue tunjukin aja langsung deh. Lumayan gede, lumayan neken bagian belakang kuping gue. Dan kalau gue pakai masker itu kan kuping gue kayak ketarik sedikit ke depan gitu. Itu udah nggak enak pakainya. Lihat gak, ini ngepas dan sampai belakang sini tuh full semuanya. Kalau gue bukan pakai spin fit, gue nggak terlalu bisa dapetin proper isolation. Jadi kadang-kadang bassnya itu agak berasa kurang. Jadi harus pakai spin fit yang lebih maju dikit untuk membantu fittingnya. Frekuensi responsnya ini cukup menunjukkan dia punya penekanan di sub bass, dan kemudian upper mid to treble-nya itu cukup extended tanpa ada peak ataupun dip yang aneh-aneh. Oke, untuk bagian suaranya sendiri, gue udah coba pakai beberapa source seperti Samsung S10 Plus gue, lalu iBasso DX160, juga AK-SR25 Mark II, dan juga AK-SP2000T. Dan buat gue ayam ini bukanlah tipe ayam yang sangat-sangat demanding ya. Maksudnya ya demanding sih, jelas kalau lo pakai source lebih bagus, suara lebih bagus. Tapi pakai HP pun, pakai HP gue aja itu udah berasa wow-nya, udah berasa mantapnya, udah berasa bagusnya. Ini sebenarnya ngingetin gue sama kayak U12T yang langsung gue ngerasa bagus padahal pertama kali colok HP. Beda sama M9 yang buat gue harus colok source bagus gitu ya. Ini colok apa aja udah oke. Dan secara tonal dia bisa gue bilang sangat-sangat balance dari atas sampai bawah, dan cukup energik. Gue kalau misalnya kategori ini mungkin neutral warm mungkin ya. Dia nggak warm banget, dia jelas tidak neutral, tapi ada bumbu smoothingnya, itu berasa. Dia ada kerasa smoothing dari mid to treble, dan juga bassnya tuh lumayan energik. Jadi gue masih kategorikan neutral warm, dan ini sangat-sangat versatile, sangat-sangat cocok di kebanyakan lagu apapun. Lu suka pop, lu suka classical, lu suka rock, lu suka maksud genre apa aja, R&B gitu lagu. Buat gue tuh ini sangat-sangat mudah untuk direkomendasikan, karena lagu apapun yang gue play di sini itu berasa mantep.
Dan nantinya gue akan bandingin sama IRM9 karena buat gue dua ayam ini itu kalau misal lu punya budget 20 juta dan lu setuju sama kebanyakan review gue bilang lu harus cobain dua ayam ini yang di bawah 20 juta. Kalau lu cocok sama ini mungkin lu bahkan nggak perlu budget 20 juta ke atas karena ini berdua udah mantep banget. Jadi gue akan bahas dulu, tapi yang Thea Audio Mark II ini gue akan bahas R9 di perbandingan nanti. Bahas dulu dari secara bassnya. Ini bass yang gue yakin sangat gampang disukain. Karena dia itu langsung punya tipe bass yang sangat berkualitas. Dan punya depth yang bagus, dalam bassnya, gebuk sampai dalam. Empuk, tapi cepet dan sangat-sangat terkontrol. Jadi lu dengerin lagu apa aja, bahkan lu dengerin lagu rock lah. Gue dengerin Spy Air, gue dengerin lagu My Chemical Romance, gue dengerin lagu Bon Jovi, gue dengerin lagu maksudnya yang lumayan agresif gitu mungkin ya. Gue dengerin lagu yang sampai rada-rada pop, nyantai, R&B, dengerin Isyana Sarasvati. Gue selalu ngerasa ini bassnya sangat gampang disukain. Bassnya tuh bisa dalam, lalu keserasa dia kayak ada fokus itu lebih ke sub bass dibanding mid bass. Jadi dia punya fokus bass yang dalam dan jadi bukan, tapi nggak tebel-tebel banget ya. Jadi karena mid bassnya itu sendiri buat kelihatan ya di frekuensi response memang lebih fokus ke sub bass. Jadi dia nggak dem gitu nggak, tapi dia jeduk dalam, tuk itu pukulannya mantep banget bassnya ini. Dan gue yakin walaupun lu bukan basshead, lu kayak gue bukan basshead, tapi gue sangat mengapresiasi tipe bass seperti ini. Dan ditambah bagusnya belum selesai di situ, vokalnya. Lu suka vokalan, budget lu 20 juta ke bawah, lu harus coba si Monarch Mark II ini, serius. Gue kasih jeleknya di depan dulu deh. Ini tidak terlalu cocok buat gue untuk vokalan cowok yang bener-bener tebel suaranya seperti Josh Groban ataupun Michael Bublé ataupun lagu-lagu begitulah, nggak terlalu ringan. Lu misalnya dengerin Ed Sheeran itu nggak ada masalah. Cuma kalau gue dengerin lagu kayak El Divo, Heroes gitu, There's a heroes when you look inside your heart, itulah kadang-kadang berasa memang dia tuh nggak terlalu tebel. Untuk vokal cowok agak kurang tebelnya, kurang thicknya itu, tapi nggak sampai tipis-tipis banget, masih oke lah. Cuman dibandingin M9 sedikit, M9 buat gue lebih cocok untuk tipe vokal begitu. Tapi di sini itu yang gue sangat suka adalah sisanya. Misalnya lu nggak terlalu suka vokal tipe tadi ya, lu suka R&B, lu suka vokal yang cewek, lu suka pop music, sisanya untuk genre lainnya buat gue dibabat habis sama ini. Dia tuh vokalnya sangat-sangat punya tekstur yang lembut, empuk, smooth. Aduh, ini nagih banget pokoknya. Ini nggak completely neutral. Ini jelas masih berasa ada bumbu smoothing, itu buat gua masih berasa. Tapi ini nagih banget kalau misalnya lu suka vokalan. Sebutlah Diana Krall, Olivia Ong, bahkan lagu dengerin artis lokal, Isyana Sarasvati, Raisa. Coy, vokalnya, aduh itu kayak sweet banget, lalu kayak ada dibisikin ke telinga, lalu desah-desah napasnya tuh masih berasa, tapi nggak sibilan sama sekali, sangat-sangat very well controlled, dan sangat-sangat buat gue tuh pokoknya nagih lah kebanyakan buat lagu-lagu vokal, walaupun kelemahan utamanya mungkin cuman agak kurang tebel di genre tertentu, tapi sisanya buat gue dibabat abis sama Monarch Mark II ini, sangat-sangat versatile. Dan treble ini juga sangat well controlled. Itu kayaknya satu kata, well controlled itu salah satu kata yang bisa menggambarkan keseluruhan suara dari Monarch Mark II ini. Karena bassnya nggak pernah berlebihan, tapi tetap fun. Vokalnya juga cukup maju, tapi nggak berlebihan. Treble-nya juga detail, tapi nggak berlebihan. Lu tetap bisa ngerasain banyak detail dari treble. Lu dengerin cymbal, lu dengerin perkusi, keces itu sampai tinggi, itu jelas masih berasa tanpa sharpness, tanpa ketajaman sama sekali, nggak ada metaliknya sama sekali. Tapi kalau misalnya gue sedikit kritik kadang-kadang ya, misal lu suka lagu kayak La Campanella, La Primavera, itu kan khusus memang buat lagu yang classical ya, classical violin. Itu buat gue di sini walaupun sebenarnya bagus, tetap bagus. Tapi kalau misalnya lu dulu udah suka kayak lu udah nyoba semacam Sony IR-Z1R atau IR-M9 ataupun misalnya Ocharaku yang KED, itu buat gue gigitan treble-nya agak berasa tumpul di sini. Lu dengerin cymbal ataupun tamborin di lagu yang energik banget seperti The Greatest Showman yang From Now On,
itu kadang buat gue gigitan treble-nya tuh agak berasa smoothing. Tapi ini adalah buat gue sifat bawaan dari electrostatic driver di treble itu, karena memang electrostatic driver yang selama ini gue coba itu karena transient speed-nya tinggi banget, rasanya itu juga berpengaruh dengan timbre dan juga gigitannya itu rada kesannya ringan. Tapi selain itu buat gue, kalau misalnya gue ngomong gampang direkomendasi, ini sangat-sangat gampang direkomendasi tetap. Tonal ini very well balanced, gampang banget direkomendasikan buat berbagai macam tipe lagu. Nah, gimana soal teknikalitas? Juga mantep guys. Dari pertama gue rasain aja soundstage-nya tuh berasa megah 3 dimensi dengan depth yang bagus. Terutama lu ngerasain ya, vokal treble-nya tuh sweet, smooth, dan dia sangat detail bersamaan. Dan lu ditambah punya sensasi bass subwoofer. Itu yang agak, mungkin gue bisa ngomong sedikit misah gitu ya. Karena kelihatan frekuensi responsnya kan kayak sub bassnya tinggi, lo kayak pelan-pelan naik gitu loh. Nah itu memang kerasa. Terus seolah lu di sini tuh punya subwoofer yang sangat berkualitas, tapi tetap cukup koheren dengan kecepatan mid to treble di sini karena bassnya tetap cepat, duk gitu. Jadi dia punya kesan resolusi itu yang sangat mantep. Bass mid treble-nya tuh punya detail yang mantep, tapi nggak agresif. Itu yang gue sangat-sangat appreciate, gue sangat-sangat menghargai. Dia bisa bikin tuningan yang seaman ini, tapi punya detail level yang juga cukup tinggi, dan separasi tentunya juga mantep banget. Lu dengerin lagu orkestra kayak Hans Zimmer ataupun Two Steps From Hell, buat gue sih sama sekali tidak merasa ada sampai ngumpul semua suaranya sampai nggak jelas gitu, enggak. Ini secara detail jelas-jelas juga sangat mantep. Tapi dia tidak sempurna. Sekarang kita masuk ke perbandingan. Oke, buat gue dua ini perlu diperbandingan cukup detail karena dua-duanya buat gue benchmark untuk ayam $1.000. Kalau dolar kan dua-duanya $1.000. Di sini itu ya 15 sampai 17 jutaan. Benchmark gue untuk harga $1.000 ataupun di bawah 20 juta. Nah, secara build and fit dulu, sebenarnya kalau ngeliat secara keren jelas si Monarch Mark II ini dulu ya, secara faceplate, secara kabel ini kesannya lebih wow. Tapi kalau misalnya lu pakai, lu pegang, buat gue si M9 ini sebenarnya tuh bahannya tuh berasa lebih mewah, lebih solid. Ini kan masih pakai resin gitu, ini pakai magnesium, bahannya berasa lebih tebel. Dan juga kabelnya ini sama sekali tidak berat dan sangat lembut non-microphonic. Kalau gue pribadi secara build and fit lebih suka jelas M9 ini. Cuma kalau lebih keren ya Monarch Mark II ini. Sekarang kita ngebahas soal secara suara. Dua-duanya gue masih kategorikan neutral to warm. Lebih warm sedikit di si M9 ini. Kalau secara bassnya dulu, ini bassnya buat gue M9 sih jelas kalah. M9 walaupun gue sering puji sebagai salah satu bass terbaik di dunia balancer mature, tapi di dunia dynamic driver dia jelas kalah. Dan di sini bass dynamic driver tuh mantep banget. Depth, kedalaman sub bassnya lebih berasa, tekstur pukulan mantul ala dynamic drivernya itu juga jelas lebih berasa. Dan ya secara timbre overall lebih natural tetap si Audio Monarch Mark II ini. Di sini lebih apa ya? Lebih terasa ringan tetap ala BA itu, dan juga transient speed lebih tinggi, dan tentunya teksturnya tidak sebagus si Monarch Mark II ini. Kalau secara vokal ini kadang gue suka sini, kadang suka sini. Tapi gue harus bilang dari awal bahwa gue cukup banyak yakin kebanyakan orang bakal suka Monarch Mark II ini karena tekstur vokalnya itu lebih empuk, lebih lembut, lebih apa buat gue lebih addicting, mungkin lebih nagih di beberapa lagu, terutama di vokal-vokal lagu cewek, di lagu-lagu vokal Asia gitu ya, vokal Isyana Sarasvati, vokal kayak gitu. Tapi buat gue cuman kelemahannya itu kalah M9, cuman menang di bagian yang si Audio Monarch Mark II ini kurang bagus tadi, di vokal cowok yang tebel ala Josh Groban, ala Michael Bublé atau macam Adele begitu. Buat gue secara tebelnya itu lebih berasa di sini, cuman secara overall kayak romantisnya, teksturnya, majunya itu lebih berasa di Monarch Mark II. Nah, soal treble dua-duanya punya ekstensi yang sangat-sangat bagus dua-duanya. Lu dengerin lagu La Campanella, La Primavera, lu dengerin lagu orkestra, lu dengerin lagu violin, dengerin perkusinya, dengerin cymbal crash-nya. Dua-duanya tuh extension-nya tuh sangat bagus buat gua. Bedanya di sini lebih nyantui, di sini lebih galak. Tapi tidak sampai pedas, jauh dari pedas. Cuma di sini lebih galak. Kalau gua pribadi
gue lebih suka M9. Yes, treble M9 itu buat gue spesial banget. Treble-nya Sony mungkin ya. M9 sama IR-Z1R itu treble spesial banget buat gue. Karena dia bisa energik, bisa kayak nyerang ceras gitu. Attack treble-nya tuh bisa jelas nada-nadanya itu. Kalau di sini kan tadi gue ngomong agak di smoothing treble-nya. Di sini tuh nggak berasa smoothingnya itu, tapi tidak kasar sama sekali. Paling gampangnya gue ngerasa lebih detail ketika gue dengerin lagu The Greatest Showman yang From Now On, itu di bagian yang And we will come back home, and we will come back home, home again. Itu kan di situ banyak banget perkusi. Tak 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 tak, ada tamborin coy. Tes 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 di atas itu jelas ada tamborin. Di sini M9 itu berasa banget. Langsung gue, hah, kok ada tamborin di sini? Karena waktu dulu gue denger di Moondrop S8, gue nggak nyadar kalau ada ces 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 di atas. Nah di sini itu berasa, tapi agak mundur, agak ke smoothing. Vokalnya yang lebih jelas, yang kata and we will come back home, and we will come back home, home again. Tapi di sini detail treble, gigitan treble, serunya treble-nya lebih asik di M9 ini, walaupun tidak pedes. Itu yang gue masih ngerasa super spesial. Dan yes, jadi buat selera gue pribadi, gue dengerin lagu orkestra, gue dengerin lagu yang sibuk tadi ala Greatest Showman ataupun lagu Disney, gue lebih suka M9. Cuman mungkin lagu vokal atau lagu ngebass gitu lebih gampang direkomendasikan ini. Nah, yang susah sebenarnya itu ngebahas teknikalitasnya. Sekali lagi karena dua-duanya itu bagus, tapi satu tuh bagus ini, satu tuh bagus ini. Cukup berbeda. Di Thea Audio Monarch 2 ini, tapi lebih berasa, mungkin lebih berasa pertama kali resolusi lebih tinggi. Karena dia punya bass yang kayak agak kepisah tadi yang gue bilang. Dia punya sound, dia subwoofer terpisah, soalnya lu punya satu speaker sendiri yang buat mainin bass khusus, sementara vokal dan treble-nya cukup maju. Kalau di M9 ini kan all balance mature buat gue, tapi somehow lebih koheren overall soundingnya, itu lucunya. Cuman ada sensasi resolusinya lebih tinggi ketika lu denger awal doang. Tapi kalau lu denger lama, sebenarnya resolusi detailnya itu buat gue bagusan M9 ternyata. Terutama kayak tadi lagu gue dengerin yang The Greatest Showman ya. Ada beberapa detail, terutama di bagian treble, itu gue ngerasa lebih ke portray, gue lebih bisa denger ketika gue dengerin lagu R9 ini. Lagu lagu aja yang gue ngomong benchmark gue, yang gue jelas ngerasa dua ini lebih bagus M9 secara detail. Tadi The Greatest Showman yang From Now On, bagian cymbal, bagian perkusi di bagian ref yang And we will come back home. Lalu kemudian dengerin lagunya Two Steps from Hell di menit ke 2.30. Ketika mulai ada violin di bagian atas, mulai secara perkusi juga mulai lebih rame. Lalu ada backing track vokal, itu rame banget di lagu itu, Two Steps from Hell yang Never Give Up on Your Dreams. Buat gue informasi instrumen, lalu kemudian pinpoint instrumen ada di mana, itu sebenarnya lebih berasa di M9 kalau buat gue. Cuman di sini tuh sensasinya lebih kepisah aja bassnya itu tadi, tapi sisanya vokalnya, banyaknya instrumennya, imagingnya buat gue lebih ada di M9. Jadi ya kalau ditanya detail, gue masih ngomong lebih detail M9. Di sini agak sedikit karena smoothing tadi, tapi smoothing itu tidak jelek. Smoothing itu justru gue yakin buat orang yang suka vokal itu bakal lebih berasa asik, lebih berasa nagih di Monarch Mark II ini. Dan juga kalau misalnya gue bahas secara soundstage, ini mereka berdua agak beda. Di M9 itu gue masih ngerasa dia lebih lebar, lebih kayak lebar. Jadi kayak gue setelah ngomongin gue di tengah bioskop, gue dengerin musik tuh dari sekeliling gue, all around you gitu. Karena dia vokalnya nggak semaju si Monarch Mark II ini, dan juga dia punya positioning dan imaging yang lebih tajam, lebih datang dari mana. Sementara di sini itu lebih kayak apa ya? Dia lebih 3D, lebih depth 3D itu lebih berasa, dan vokalnya tuh kayak berasa lebih maju secara positioning. Tapi jadi inian buat gue dua-duanya itu sangat-sangat mantep. Cuman kalau secara genre lagu, gue cukup yakin sama lebih gampang direkomendasikan Monarch Mark II ini. Tapi kebetulan aja genre lagu gue itu genre lagu yang yang rame macam Disney ataupun orkestra, Two Steps from Hell yang buat gue paling suka. Jadi kalau lu tanya ke gue suka mana? Tetap M9.
Tapi itu sekali lagi itu subjektif. Tapi ya kalau misalnya gue ngomong secara lebih gampang direkomendasikan, kayaknya gue lebih gampang merekomendasikan Mark II ini. Apalagi M9 itu kalau misalnya nggak pakai source bagus, itu pakai HP doang itu bakal berasa lebih jelek dibanding Mark II pakai HP. Oke, jadi gitu aja rasanya untuk review kali ini. Semoga kalian enjoy. Kalau kita bahas semuanya secara pros-nya, buat gue Monarch Mark II ini pros-nya banyak. Dia dari bentuknya tampilan bagus, lalu kemudian jack-nya bisa diganti-ganti. Secara suara dia versatile banget, semua genre itu kayak dibabat. Teknikalitas juga bagus, tetap santuy dengan detail yang sangat-sangat bagus. Tapi kalau kita ngomong cons, ya mungkin di harganya, build quality-nya tuh biasa aja. Walaupun keren begini, biasa aja sebenarnya secara bahan. Dan juga fittingnya buat kuping kecil kayak kuping gua itu kurang bisa pakai lama, mungkin yang kadang masih kerasa kegedean. Dan secara detail treble itu nggak terlalu ngegigit untuk beberapa lagu. Tapi itu aja buat gue, semoga kalian suka. Dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe, dan see you next time. Bye-bye. Kalau kalian tertarik dengan seputar kehidupan gue yang lebih nyantai tentang audio, bisa follow Instagram gue dari description. Dan juga rank list IM gue juga gue taruh di description. Dan selanjutnya gue juga berbagi ilmu tentang audio di playlist Soundblock berikut. Dan jangan lupa untuk saksikan live gue setiap hari Jumat jam 9 malam. See you next time.